Ibu bapak, bapak oma, dan saudara-saudara dicintai Tuhan. Sejak saya tugas di Kelapa Gading, saya itu punya kelemahan. Kalau saya ngomong itu kadang-kadang terlalu cepat. Maka nanti bapak oma kalau saya ngomong terlalu cepat, tolong angkat tangan ya. Pasti akan saya tambah lebih cepat lagi. Entah mengapa saya ngomong kecepatan, mungkin karena yang di kepala saya begitu banyak. Bapak Oma dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, isi kepala saya itu masih belum bisa lepas dari pengalaman Paus Fransiskus yang hadir ke Indonesia bulan lalu. Karena saya terlibat di panitia kurang lebih selama 6 bulan, dan mungkin Bapak Ibu melihat saya banyak di layar kaca karena saya jadi juru bicara. Percayalah, itu bukan tugas yang saya inginkan, tapi karena saya itu taat. Saya ini nggak begitu suka diwawancarain karena biasanya saya kalau ngomong ngawur. Tapi kalau di hadapan wartawan saya nggak boleh ngomong salah sama sekali. Jadi itu pengalaman yang luar biasa selama 6 bulan bekerja sebagai juru bicara, bekerja juga sebagai namanya panitia sekretaris, dan sudah terbayar ketika Paus datang semuanya berlangsung dengan baik. Saya 3 kali salaman dengan Paus Fransiskus. Dia yang senang, bukan saya. Pengalamannya sungguh indah jadi MC di katedral. Lalu kemudian pengalaman membekas yang kadang-kadang masih diomongin sekarang oleh banyak orang adalah Paus Fransiskus adalah sosok yang amat sangat sederhana. Dia nggak mau pakai yang namanya mobil anti peluru. Anak buahnya selalu ngomong ke saya juga kadang-kadang, Paus tuh nggak apa-apa kalau yang namanya mati. Paus nggak apa-apa kalau yang namanya ditembak. Sekali saya dengar oke. 2 kali saya dengar oke. 3 kali saya dengar saya mulai sebel. Paus nggak apa-apa yang namanya ditembak. Lalu saya balas, dia mati masuk surga, saya masuk penjara. Tapi ya sudahlah, Paus seperti itu. Tapi kesederhanaannya itu yang sampai sekarang masih diingat oleh banyak orang adalah Paus Fransiskus memang mengenai pilihannya sangat sederhana. Yang namanya Paus harusnya itu ketika berjalan-jalan sepatunya warna putih, tapi dia memilih pakai sepatu hitam. Yang kedua, pas dia melambaikan jam tangannya kelihatannya. Jam tangannya itu merek Casio katanya. Harganya sekitar 200.000. Ada yang mengatakan jamnya merek Watch, harganya sekitar 500.000. Jadi sosoknya amat sangat sederhana. Dan di Indonesia yang namanya apa yang dikenakan pemimpin biasanya itu dikuliti oleh yang namanya media. Jokowi, istrinya Jokowi tasnya apa, menteri siapa, mobilnya apa, semuanya dikuliti oleh netizen. Untungnya Paus Fransiskus yang dikuliti adalah jam tangannya 200.000 rupiah. Yang gak enak tuh siapa? Saya. Karena jam tangan saya lebih mahal dibanding dia. Jam tangan saya lebih mahal, saya beli 5 tahun yang lalu ketika di Australia. Sekarang angkanya sudah gak ada, tapi jam tangan saya lebih mahal. Ada seorang ibu-ibu yang ngomong kepada saya, kamu kapan ganti jam tangan seperti Paus Fransiskus? Saya tenang aja, ya boleh kali ya. Dan ibu yang sama ngomong ke saya sampai 5 kali. Kamu kapan ganti jam tangan seperti Paus Fransiskus? Akhirnya saya mulai bandel, saya mulai nakal, saya balas. Nanti Bu ya, saya ganti jam tangan seperti Paus Fransiskus. Kalau Avanza saya sudah ganti Innova Scenic putih. Saya yang pasti nggak akan disetuju oleh keuskupan. Tapi saudara-saudara dicintai Tuhan, sosoknya amat sangat berkesan. Nah, berbicara mengenai Paus Fransiskus dalam misa di GBK mengungkapkan satu pesan yang buat saya amat sangat indah buat semua orang. Dia mengatakan begini, umat Katolik buatlah kehebohan. Umat Katolik buatlah kehebohan. Kehebohan macam apa? Paus Fransiskus mengatakan seperti ini. 1, jangan lelah menebarkan jala, walaupun kadang-kadang jala itu robek. Yang kedua, jangan lelah menebar kebaikan walau kamu jarang menuai. Yang ketiga, jangan lelah menabur kebaikan walaupun kamu jarang memanen. Jangan lelah menabur jala walaupun kadang-kadang jala kamu robek. Menebar kebaikan walaupun kamu jarang memanen. Menabur yang namanya benih kebaikan walaupun kamu jarang menuai. Intisari semua orang, kita semua adalah yang namanya mewartakan Injil, menebar kebaikan. Setuju? Amin. Makanya Bapak dan saudara-saudara dicintai Tuhan, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan,
Berapapun usia kita, kita ini diajak untuk menyebarkan Injil. Di sini ada yang usia 90 tahun nggak? Angkat tangan, angkat 90. Yang sudah 100 ada nggak? Nggak ada, belum ya. Kalau mau soto di rumah sakit angkat tangan. 80 sampai 90 angkat tangan. 80 sampai 90. 70 sampai 80. Wah, kata-kata mayoritasnya usia 70 80. Usia itu tidak pernah menjadi alasan kita untuk terus berbuat baik. Ingat yang namanya dalam kitab suci, Abraham dipanggil Tuhan untuk menjadi bapak para bangsa ketika usianya 120 tahun. Ingat Sarah istrinya, dia itu hamil ketika usia 90 tahun. Makanya para ibu-ibu, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Nggak mau. Abraham, Sarah, itu yang namanya baru punya anak ketika usia 120 sama 90. Mau contoh lagi siapa? Zakaria, Elizabeth, Yoakim, Ana. Berapapun usianya, kalau memang tugas kita satu, yaitu apa? Tugas kita adalah mewartakan Injil. Dulu ketika saya tugas di paroki, sebut saja paroki Yakobus, ya, di Kelapa Gading, ada opa-opa tuh yang minta dibaptis kepada saya. Saya mau dibaptis oleh Romo. Oke, baik, tapi waktu itu saya udah mau pindah ke Samadhi, akhirnya baptis orang lain. Lalu kemudian karena opa-opa ini sudah sekitar 75 tahun dari wilayah Boulevard ke arah sana lah ya, bukan masukin Taikon itu. Saya tanya, Pak, kenapa mau dibaptis? Usia 75 ya, usia 75 itu buat saya cukup. Bapak kami 3 kali, salah Maria 3 kali, aku percaya bersama-sama, nggak usah kelas 52 kali pertemuan. Nggak usah, pokoknya kalau baptis 75 ke atas, jalannya jalan tol. Tapi nggak usah disebarkan kepada yang lain ya. Saya mau baptis, tunggu aja sampai usia 75, jangan-jangan. Dan mengatakan, Pak, kenapa mau baptis? Apa alasannya mau baptis? Istri saya sudah baptis kok. Anak-anak saya sudah baptis. Oh, jadi karena istri yang anak-anak, Pak? Oh, enggak juga, Om. Karena apa? Saya setiap pagi minggu di depan rumah saya melihat orang ke gereja, jalan, kayaknya hidupnya damai, tenang, rukun, Om. Jadi saya melihat orang Katolik minggu pagi itu mau ke gereja, hidupnya damai. Dalam hati saya, enggak tahu aja siapa yang banyak berantem juga banyak. Tadi yang mengatakan begitu, saya melihat orang tetangga saya pagi-pagi mau ke gereja, itu hidupnya damai. Yang pagi-pagi tetangganya itu adalah opa-oma yang senantiasa, itu sederhana. Sapaan setiap minggu yang sederhana, yang mengatakan, opa kita mau ke gereja ya, ternyata itu adalah yang namanya tugas kerasulan. Ibu bapak dan saudara-saudara dicintai Tuhan, baca Injil hari ini, itu berbicara mengenai kita semua itu diutus untuk yang namanya mewartakan Injil. Beda yang namanya pewartaan Injil zaman sekarang dengan zaman dahulu. Disesuaikan juga dengan yang namanya tanggung jawab kita masing-masing. Disesuaikan juga dengan yang namanya usia kita masing-masing. Pada zaman dahulu kan kita semua ini mewartakan Injil dengan cara yang berbeda-beda. Tapi opa-oma dengan sapaan, dengan menunjukkan kegembiraan, dengan menunjukkan kekompakan, dengan sapaan setiap pagi kepada tetangganya, opa kita ke gereja, membuat opa itu mau dibaptis. Maka saudara-saudara yang dicintai Tuhan, pesannya jelas. Marilah kita melihat pengalaman-pengalaman kecil hidup kita sebagai pengalaman kita mau yang namanya mewartakan Injil. Opa-oma yang hari-hari ini baca kitab suci ataupun baca liturgi harian, ini kan hari-hari ini lagi banyak pesta ya. Tanggal 29 September pesta apa? Malaikat Agung Gabriel, Mikael dan Rafael. Malaikat Agung ada 3, Mikael, Gabriel, Rafael. Enggak usah ditambahkan cipta liga, enggak ada ya. 3. Tanggal 30 September hari Senin kita merayakan pesta Santo Hieronymus. Hieronymus adalah sosok yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, mengerjakannya bertahun-tahun. Tanggal 1 Oktober kita merayakan Santa Teresa Avia. Bapak Ibu mungkin kenalnya adalah pembukaan bulan Rosario, betul.
Tanggal 2 kemarin kita merayakan pesta apa? Malaikat. Malaikat pelindung. Besok kita merayakan pesta siapa? Depannya F, pelindung hewan-hewan. Fransiskus Assisi. Banyak Bu Bapak pestanya. Malaikat Agung, oke, 29 hari Minggu. Lalu kemudian Hieronymus, Teresia Avila, malaikat pelindung. Besok yang namanya Fransiskus Assisi. Hari ini kita merayakan pesta siapa? Pesta Santo Pelindung Gelora. Oh, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Ya. Jadi sengaja dikosongin hari ini supaya santo-santonya itu nambah nama Bapak Ibu sendiri. Bisa bayangin nggak ada Santa Linda? Saya coba bayangin ya, belum bisa saya bayangin itu. Hari ini dikosongin supaya namanya, inspirasi saya adalah Bapak Ibu memasukkan yang namanya nama Bapak Ibu sendiri. Kita itu menjadi merayakan yang namanya pesta orang kudus, bukan hanya memperingati apa yang terjadi di masa yang silam, tapi supaya kekudusannya itu kita hidupkan hari demi hari, setiap hari, supaya suatu saat nanti para kudus juga bertambah, ada nama Bapak Ibu. Amin. Membayangkan gak jadi orang kudus? Tahu kan orang kudus siapa? Orang kudus adalah orang yang tinggal di sebuah kota dekat Semarang. Semarang arti kudus. Orang kudus. Saya bukan orang kudus, saya orang Jakarta. Tapi saudara-saudara dicintai Tuhan, merayakan pesta kekudusan adalah merayakan bagaimana kita senantiasa dipanggil untuk mewartakan Injil. Pak Omar tetap semangat ya mewartakan Injil ya, dengan sapaan yang sederhana. Ada seorang opa mau dibaptis dengan sapaan yang sangat sederhana. Kita cuma nggak tahu efeknya kapan. Opa-opa yang setiap pagi ke gereja menyapa opa tersebut yang duduk di depan teras rumahnya, itu nggak kepikiran sama sekali sapaan mereka akan membuat opa itu dibaptis. Tapi itu terjadi. Maka ibu bapak, dalam keterbatasan kita yang kita buat, kita yakin kalau Tuhan mau mengubahnya menjadi berlimpah, tetap akan berlimpah. Akhirnya sesudah tanggal 4 pesta Santo Fransiskus Assisi, yang tanggal 5 kita hari apa? Hari Tentara Nasional Indonesia. Tanggal 5 kan hari TNI ya, tapi tanggal 5 juga di KAJ namanya Hari Anak Nasional. Anak-anak itu nggak cuma yang namanya anak-anak usia 10 tahun ke bawah, nggak semuanya. Kita semua ini adalah anak-anak. Ibu bapak pernah jadi namanya anak pernah. Kita semua tuh anak-anak. Dan temanya anak-anak itu temanya bagus. Sehat, bersahabat, menjadi berkat. Bagus kan? Oh, yang ini temanya saya, masa nggak bagus gitu. Tahun 2024 ini temanya adalah sehat, bersahabat, menjadi berkat. Kita berapapun usianya di hadapan Tuhan, kita adalah anak-anaknya. Setuju? Maka semoga semangat yang sama juga kita pegang. Kita mau menjadi pribadi yang sehat, bersahabat, dan menjadi berkat. Opa oma, kita semoga tetap sehat. Kalau kadang-kadang masuk angin nggak apa-apa, ya. Kalau kadang-kadang encok nggak apa-apa. Tapi yang penting hatinya harus damai, pikiran damai. Kalau hati damai, pikiran damai, itu enteng. Apalagi kalau misalnya dompetnya penuh, biasanya hati damai, pikiran damai. Betul? Entah mengapa kita itu kadang-kadang yang namanya saya juga punya orang tua usia 80 ke atas itu. Kadang-kadang ngeluh gitu, pusing. Tapi kalau ngitung duit lancar banget. Ini adalah bahasa yang mempersatukan kita semua. Maka saya doakan juga semoga kita sehat, bersahabat, menjadi berkat. Semoga opa-oma gembira, bahagia, sejahtera, awet muda, banyak uang. Amin. Kalau saya sebut banyak uang, aminnya panjang. Amin. Opa-oma dan saudara-saudara dicintai Tuhan, ingat pesan Paus Fransiskus, marilah kita jangan pernah lelah menabur kebaikan walaupun kadang-kadang kita nggak tahu kapan memanen. Tuhan Allah yang akan membuat benih itu tumbuh, berkembang, berbuah lebat, dan kita nggak tahu kapan waktunya. Dan marilah kita menjadi anak-anak Allah yang sehat, bersahabat, menjadi berkat, gembira dalam mewartakan Injil. Amin.